Bapak Ibu, eh, mari kita main-main dulu ya sejenak sebelum kita masuk ke materi. Saya khawatir nanti karena materinya cukup panjang, Bapak Ibu lelah dan eh, apa konsentrasinya menjadi berkurang. Bapak Ibu hari ini pagi ini mengikuti kegiatan ini di hari Minggu tentu sudah menyiapkan bekal dan semangat yang cukup sehingga Bapak Ibu hadir di room meeting ini, menyempatkan waktu, meluangkan waktu, menyalakan laptop, komputer, kemudian mengikuti rangkaian kegiatan. Uh, untuk Untuk membangun konsentrasi kita, saya ingin Bapak Ibu menuliskan nanti. Saya akan menanyakan beberapa hal. Bapak Ibu cukup menuliskannya di kolom komentar. Kita akan mencoba jalan-jalan secara virtual. Jadi ada Bapak Ibu yang sudah pernah naik pesawat ya. Kalau Pak Nino kayaknya sudah bolak-balik ini naik pesawat. Kita akan coba terbang virtual ke beberapa daerah di Indonesia. Saya akan memulai dari negara kita di Indonesia. Nanti saya akan menyebutkan clue-nya, Bapak Ibu menyebutkan jawabannya. Gitu ya. Begitu Bapak Ibu menemukan polanya, nanti pertanyaan-pertanyaan berikutnya akan mudah dijawab. Oke ya, Mbak Evi juga boleh ikutan ini. Nanti mengetikkan jawabannya di kolom chat saja. Di kolom chat. Jam 8 pagi, kita siap ya. Jam 8 pagi kita akan terbang dari Bandara Juanda, Bandara Internasional Juanda di Surabaya. Kita akan terbang selama 2 jam. Jadi dari Juanda ya, dari Surabaya, kita akan terbang 2 jam. 2 jam kemudian kita akan tiba di negara mana? Nah, silakan ketikkan jawabannya di kolom komentar. Nanti jawabannya yang sudah menemukan polanya yang pertama saya kasih hadiah nanti ya. Nah, jadi jam 8 pagi kita terbang dari Juanda, kemudian 2 jam berikutnya kita akan tiba di negara mana? Silahkan ketikkan jawabannya di kolom chat Bapak Ibu. Singapura, salah. Australia, Saudi, Indonesia, belum ada yang betul. 2 jam setelah dari Juanda akan tiba di mana? Oke, Turki, Kalimantan, negara Bapak Ibu ya, negara, bukan pulau. Sebentar, ini Singapura, Cina belum ada yang betul. Ya, silakan Papua, negara Bapak Ibu ya, negara. Tetap di tempatnya. Thailand, Korea, Bangladesh belum ada yang betul. Malaysia salah, negara lain salah, Mekah salah, Filipina salah lagi. Nah, ini Pak Nino bisa ikutan ini. Di tempat tujuan salah, Indonesia salah, India, Timur, negara Bapak Ibu ya, negara. Jadi kok Bali itu kan bukan negara itu. Ya. Australia, nah, belum ada yang betul ini. Vietnam, Sydney, Indonesia, Afrika, Rusia, Arab Saudi, Laos, Brunei, Jepang, aduh Korea, belum ada yang betul ini. Oke, saya kasih jawaban ya. Tak usah angkat tangan Bapak Ibu ya. Cukup ngetikkan Jubung. Jubung itu bukan negara. Mimpi, Kalisa, Thailand. Wah, ini Suriname. Belum ada yang betul. Oke, saya kasih jawaban. Jam 8 kita terbang dari Indonesia. Cukup ya, jawabannya cukup. Belum ada yang betul ini. Jawabannya adalah Nigeria. Bapak Ibu temukan polanya, kenapa kok bisa Nigeria itu. Oke, berikutnya ya. Setelah dari Nigeria, kita akan terbang lagi 2 jam lagi. 2 jam berikutnya kita akan tiba di negara mana? Oke, setelah dari Nigeria, wah, saya yang jawab ini. Oke, 2 jam berikutnya Indonesia betul, Iran juga betul, ya Indonesia betul, Iran betul. Ada lagi? Kembali ke Indonesia, ya Irak juga betul. Iya. Azerbaijan salah. Indonesia, Irak tadi sudah betul. India juga betul. Oke. Kayaknya sudah ada beberapa yang menemukan pola. Berikutnya nih Bapak Ibu. Setelah dari kita ambil satu negara ya. Setelah dari India, kita akan terbang 3 jam. 3 jam berikutnya dari India kita tiba di negara mana? Oke, silakan. Madura bukan negara, Pak. 3 jam berikutnya dari India tiba di mana? Dubai. Ya, betul. Sip, sebentar. Saya menjawab Dubai.
Yuningsih. Ini betul nih. Coba berikutnya. Setelah dari Dubai itu di mana ya? Uni Emirat Arab ya. Betul lah ya. Ini ini ada yang Denmark. Nah, ini betul ini Ahmad Rian Rahmawan. Oke, kita ambil terakhir ini ya. Kita ambil dari Denmark. Setelah dari Denmark, kita akan terbang lagi 4 jam. Kita terbang dari Denmark. 4 jam kemudian kita tiba di mana? Dari Denmark 4 jam kemudian Rusia, Swiss, Malaysia. Ya, betul. Ini sudah kayaknya ketemu polanya. Oke, sip. Itu main-main saja Bapak Ibu ya, terbang secara virtual. Jadi pola yang dimaksud di pertanyaan saya adalah kalau 2 jam berarti misalkan 2 jam dari Indonesia, kita tiba di negara mana tadi? Nigeria ya. Huruf kedua dari kata Indonesia. Huruf apa? Oh, katanya Mbak Evi. Oh, ya. Huruf N berarti Bapak Ibu, bisa Nigeria, bisa apa negara yang berawalan dengan huruf M? N ya. Berikutnya 2 jam berikutnya dari Nigeria tiba di mana? NI, huruf keduanya I. India, Iran, dan seterusnya, gitu ya. Itu terbang virtual bagi Bapak Ibu yang selama ini belum pernah naik pesawat. Semoga nanti diajak Pak Nino naik pesawat. Baik Bapak Ibu, kita bisa mulai. Sebentar saya izin share screen. Terbang virtualnya sudah kita cukupkan. Oke. Sebentar, coba share screen. Oke. Semoga sudah kelihatan Bapak Ibu. Ini di tempat sudah saya. tampak. Ya, alhamdulillah. Oke. Sebentar. Nah, Bapak Ibu, materi pagi ini adalah bagaimana Bapak Ibu belajar, bagaimana kita sama-sama belajar menyusun media pembelajaran berbasis video. Ini penting Bapak Ibu, selain Bapak Ibu posisinya juga saat ini ada di sebagai mahasiswa PPG di UIN Khas Jember, ini nanti akan menjadi bagian dari portofolio digital kita. Jadi kita paling tidak meninggalkan jejak lah Bapak Ibu ya, meninggalkan jejak bahwa kita pernah mengajar, pernah ada dan pernah memberikan sumbangsi. Harapannya nanti siapa tahu video kita ini bisa menginspirasi orang lain. Tidak perlu muluk-muluk. Kalau saat ini Bapak Ibu dituntut untuk membuat video pembelajaran karena tuntutan PPG, maka nanti setelah PPG selesai, kebiasaan-kebiasaan baik itu kita lanjutkan, gitu ya. Bapak Ibu bisa panggil saya Pak Muiz, tadi sudah dikenalkan oleh Mbak MC. Saya juga guru Bapak Ibu, sama seperti panjenengan semua, guru di guru PAI saya Bapak Ibu, guru PAI di SMA Negeri 1 Yosowilangun. Sejak 2019 saya juga terlibat di instruktur ICT, instruktur bidang IT ya, instruktur bidang teknologi pembelajaran di Direktorat Kementerian Agama sampai saat ini. Kemudian berkah COVID kemarin, salah satu yang menjadi bagian dari berkah COVID itu adalah channel Klik Media. Logonya seperti ini Bapak Ibu. Jadi logonya ada, nah seperti ini logonya, ada logo kuning begini, tangan menunjuk ya, tangan klik. Itu Klik Media itu Bapak Ibu bisa cari di YouTube. Bapak Ibu cukup ketikkan Klik Media, nanti akan muncul logo ini. Di situ ada ini ya, ada banyak sekali media video berbasis video yang bisa digunakan sebagai media pembelajaran dalam aktivitas pembelajaran Bapak Ibu. Termasuk nanti misalkan Bapak Ibu menggunakan video-video yang ada di Klik Media untuk dijadikan bahan ajar ya, untuk dijadikan bagian dari sintaks pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan di kelas bersama peserta didik. Silakan dicari, nanti dimanfaatkan, di-share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang lain. Ini contoh Bapak Ibu, contoh. Jadi betul yang disampaikan Pak Nino itu, video pembelajaran itu ada 2 bagian. Ada video sebagai aktivitas pembelajaran, kemudian video sebagai media pembelajaran. Nah, yang contoh yang pertama ini adalah video sebagai aktivitas pembelajaran. Secara bijaksana dan terpuji. Hasil intinya pembicaraan apa?
kamu memahami materi tes diagnostik PAI. Hitungan kelima, belum. Hari ini kita akan belajar salah satu materi dalam mata pelajaran PAI, Sajaah. Agar kita tahu bagaimana cara belajar kita mempelajari materi Sajaah, saya ingin anak-anak buka HP, kemudian buka Google, buka Chrome, kemudian ketikkan ini. Ini contoh Bapak Ibu ya, ini contoh saja, contoh video pembelajaran, video sebagai aktivitas pembelajaran. Bapak Ibu bisa perhatikan di pojok kiri atas ini ya, di pojok kiri atas itu ada keterangan yang tadi disampaikan Pak Nino. Jadi setiap sintaks pembelajaran itu diberi tulisan. Jadi kalau di video ini saya contohkan, bit.ly garis miring kan ini. Buka Google, buka Chrome, kemudian ketikkan ini. Ini ada orientasi materi Bapak Ibu, ada tulisan Bapak Ibu ya. Ini yang bisa yang dimaksud Pak Nino tadi, sehingga dosen ataupun guru pamong yang melihat video Bapak Ibu itu akan melihat dengan jelas, oh ini ternyata orientasi materi, oh ini aktivitasnya pendahuluan, oh ini apa dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, suara yang Bapak Ibu sampaikan juga harus jelas. Bapak Ibu bisa perhatikan ya, saya berbicara jauh di sini, saya ada di sini, tetapi suara saya sangat jelas di video. Nanti tekniknya seperti apa akan saya sampaikan. Bapak Ibu bisa perhatikan ya, bisa kita dengarkan lagi, walaupun posisi yang orang ngomong, yang saya ini ada di depan ini, tapi suaranya sangat jernih, sangat jelas. Garis miring tes diagnostik PAI. Nah, di bawah ada tulisan itu. Tes gaya belajar. Oh, ini. Kamu visual, auditori, atau kinestetik. Nah, untuk mengetahui, silakan diklik tulisan yang berwarna biru. Ya. Pelan-pelan ya, dibaca. Jangan lupa di screenshot kalau sudah di akhir ya. Sesekali memang video aktivitas pembelajaran itu yang tidak seterusnya Bapak Ibu ya, tidak seterusnya Bapak Ibu menceramai atau memberikan materi kepada peserta didik. Adalah kalanya misalkan anak-anak hari ini kita akan bagi kelompok, silakan berhitung 1 sampai 5, sudah berhitung. Hitungan silakan yang kelompok 1 nomor 1 kumpul dengan 1, 2 dengan 2 dan seterusnya. Begitu mereka mencari ruang, mencari temannya dalam satu kelompok, ini tetap aktivitas ini tetap direkam Bapak Ibu. Usahakan tetap direkam, kemudian diiringi dengan musik karena Bapak Ibu kan tidak menyampaikan apa-apa. Sama seperti ini. Nah, ini selingan sebenarnya sehingga orang yang menonton video Bapak Ibu tidak jenuh. Siapa lagi? Ada auditori. Ya, ada lagi? Auditori bukan audiotori. Visual, ya. Berarti berapa jumlah? Apa ada? Visual. Oke ya. Walaupun jauh Bapak Ibu ya, jadi suara saya juga tetap terbaca, tetap kedengeran ya. Tetap bisa didengar bahkan dengan sangat jelas. Nah, ini contoh nanti bagaimana cara membuatnya kita akan belajar bersama-sama. Video sebagai aktivitas pembelajaran. Yang berikutnya Bapak Ibu, yang kedua adalah video sebagai media pembelajaran. Nah, ini bisa Bapak Ibu temukan di channel Klik Media. Di channel Klik Media ini banyak sekali. Ini kayaknya sudah rampung ya. Materi kelas 10, 11 dan 12. Jadi yang saya buat itu khusus masih jenjang SMA, SMK. Yang SMP dan SD belum. SMP ada 2 atau 3 video ya, belum selesai saya buat. Itu 2 tahun Bapak Ibu membuatnya. Insya Allah sudah rampung semua 33 materi. Bisa Bapak Ibu pakai. Ini video sebagai media pembelajaran. Perhatikan alat-alat elektronik yang ada di sekitar kita. Handphone, laptop, kipas angin, televisi, kulkas, AC, dan lain sebagainya. Alat-alat tersebut dibuat oleh pabrik dengan diberi buku petunjuk penggunaannya. Buku petunjuk tersebut dimaksudkan agar begitupun. Ini contoh Bapak Ibu, contoh video sebagai media pembelajaran yang bisa Bapak Ibu gunakan, nanti juga bisa Bapak Ibu buat ya.
Nah, buatnya seperti ini, buatnya yang begini ini bagaimana caranya. Nah, ini contoh yang di bawah ini merupakan contoh-contoh yang lain dari video sebagai media pembelajaran yang ada di channel Klik Media. Ada 4 kata kunci Bapak Ibu. Ini 4 kunci penting Bapak Ibu ketika menyusun media pembelajaran. Sebentar Bapak Ibu ya. Ini saya tutup pintu dulu. Ya, ada 4 kata kunci penting yang bisa Bapak Ibu gunakan atau bisa Bapak Ibu tanamkan dalam diri bahwa menyusun video pembelajaran itu memang tidak semudah yang dibayangkan ya. Video pembelajaran yang bagus itu memang memerlukan waktu, memang memerlukan memerlukan ketelitian ya, memerlukan kejelian dan kesabaran. 4 kata kunci itu, kata kunci yang pertama adalah sabar. Jadi video pembelajaran baik itu video berupa aktivitas pembelajaran maupun video berupa media, kata kuncinya adalah yang pertama sabar. Bapak Ibu harus sabar sekali, harus sabar banget, harus sabar banget kalau ingin membuat video pembelajaran yang bagus dan baik. Itu harus sabar. Kemudian yang kedua adalah teliti. Bahkan sampai hal yang paling kecil dan detail sekalipun, Bapak Ibu dituntut untuk bagaimana Bapak Ibu harus teliti, harus detail banget terhadap video-video yang akan Bapak Ibu rangkai menjadi satu video. Jadi kalau Bapak Ibu merekam aktivitas pembelajaran, tidak serta-merta Bapak Ibu merekam sekaligus satu kali rekam tidak. Tetapi direkam dengan beberapa kali take. Boleh disetting sebenarnya, tetapi usahakan setting video atau aktivitas pembelajaran itu dibuat seolah-olah bahwa itu memang bukan settingan gitu ya. Jadi kalau beberapa video di teman-teman di angkatan-angkatan sebelumnya itu kameranya stagnan diam di tempat itu saja, setelah itu ya sudah tidak ada aktivitas apa-apa. Nah, nanti kita lihat ya contoh video yang menurut saya bukan bagus banget tetapi paling tidak bisa menjadi referensi bagi kita. Kemudian yang ketiga adalah konsisten. Tidak bisa Bapak Ibu menyelesaikan media pembelajaran baik itu video sebagai aktivitas pembelajaran maupun video sebagai media itu diselesaikan satu kali duduk. Plek selesai gitu tidak bisa. Jadi Bapak Ibu harus konsisten, harus mau meluangkan waktu kapan Bapak Ibu akan mengedit video. Nah, kebanyakan dari kita kan editing video itu dilakukan satu kali duduk. Rapelan Bapak Ibu, SKS ya kalau bahasanya. Itu sistem kebut semalam. Itu dikerjakan sekarang aja. Nanti menunggu kalau sudah deadline mepet itu baru Bapak Ibu deadline mepet Bapak Ibu baru ngerjakan. Kebanyakan kan seperti itu. Jadi jangan begitu, mari kita luangkan waktu untuk kapan ngambil gambar pendahuluan, kapan ngambil gambar penutup, kapan mencari aset, kapan mengumpulkan aset dalam video, mengumpulkan musik, kapan rekaman lagi, kapan ngeditnya, itu harus sudah Bapak Ibu tentukan timelinenya, harus sudah ada scene-nya, harus sudah ada waktu yang sudah terjadwal dengan betul sehingga video itu akan menjadi video yang baik karena dikerjakan tidak dalam satu kali duduk. Kemudian yang keempat, jangan lupa Bapak Ibu berbagi. Jika Bapak Ibu memiliki pengetahuan lebih, mari sampaikan apa yang kita miliki itu kepada teman-teman sekitar. Terutama dalam satu kelas ya, terutama dalam satu kelas. Penting itu Bapak Ibu. Nah, ini harapannya Bapak Ibu. Jadi sebelum mengikuti pelatihan ini, jika Bapak Ibu sudah bisa, berarti harapannya akan semakin kreatif dan inovatif. Kalau tidak bisa, dia akan menjadi bisa dan menjadi kreatif serta inovatif dalam menyusun media. Kemudian yang awalnya minder dan tidak pede, jadi betul yang disampaikan Pak Nino, kadang bajunya dimasukkan separuh, poploknya miring, misalkan ini, berpakaian tidak serasi, itu menjadi bagian dari penilaian Bapak Ibu. Bahkan dari cara Bapak Ibu berpakaian, pakai baju, kalau tidak match itu misalkan yang atas bapak-bapak ya, yang atas warnanya oranye misalkan, kemudian yang bawah kok warnanya hitam misalkan, ini kan tidak serasi. Nah ini juga menjadi bagian dari penilaian di portofolio yang Bapak Ibu ajukan ketika di UKIN. Kemudian yang awalnya monoton dan kurang pergaulan bisa membangun jaringan.
diskusi dan berbagi dengan teman-teman sekitar itu penting agar kita mendapatkan koreksi ya, mendapatkan koreksi dari teman-teman. Kemudian berbagi itu kita akan semakin banyak tahu, bukan kemudian ilmu pengetahuan kita habis, tapi kita akan semakin banyak belajar. Karena apa? Dari berbagi tentu teman-teman yang kita bagikan akan bertanya, Pak kalau begini gimana caranya? Sehingga kita berpikir, oh ya gimana ya caranya? Ini kok belum pernah saya kepikiran ya, misalkan gitu. Kemudian yang terakhir, yang awalnya ya hanya diam aja, dia mau bergerak dan berubah, ya. Oke, berikutnya Bapak Ibu. Ini secara sederhana saja. Jadi kalau Bapak Ibu membuat video pembelajaran sebagai aktivitas pembelajaran, paling tidak ada 3 ya. Kalau di sini yang ditampilkan ini ada 4. Paling tidak ada 3 saja. 3 saja perangkat yang Bapak Ibu ingin gunakan dalam membuat video pembelajaran sebagai aktivitas pembelajaran. Yang pertama tentu HP. Syukur kalau Bapak Ibu punya kamera digital atau kamera webcam. Nah, saya mau contohkan ini Bapak Ibu. Ini bukan promosi, tapi karena saya memang suka mengoleksi seperti ini. Semoga ini kelihatan. Kameranya sedang saya pakai. Ini kamera yang sekarang Bapak Ibu lihat di Zoom ini. Ini merupakan kamera yang saya pakai seperti ini. Ini C920 Pro HD webcam. Ini, semoga kelihatan. Aduh, enggak kelihatan ini ya. Ini Bapak Ibu. Ini webcam yang resolusinya tinggi. 1080 HD. Sehingga nanti misalkan Bapak Ibu merekam dengan menggunakan laptop, misalkan ya, atau menggunakan tripod, Bapak Ibu rekam kemudian hasilnya dimasukkan ke laptop. Satu lagi ada yang menggunakan HP karena dia moving, berkeliling kameranya. Itu saran saya pilihlah webcam yang memang kualitasnya bagus sehingga hasilnya juga akan bagus. Yang pertama adalah alat perekam, dalam hal ini HP. Bapak Ibu silahkan sesuaikan, Pak HP-nya nih kuotanya sudah tidak cukup ini Pak, memorinya penuh misalkan. Ya karena untuk PPG, ini tuntutan PPG, karena tuntutan awal dari Bapak Ibu ingin menjadi guru profesional, mau atau tidak mau Bapak Ibu harus. Jadi kata kuncinya itu mau atau tidak Bapak Ibu harus menyiapkan dengan sungguh-sungguh alat-alat untuk menunjang suksesnya Bapak Ibu dalam PPG. Sudah banyak Bapak Ibu contoh. Saya punya teman di Lumajang itu, dan ini mungkin bila juga PPG kemarin retake dan alhamdulillah kok kayaknya saya sudah lebih pede Pak gitu ya. Nah, di tahun lalu dia sudah ikut PPG tetapi tidak lulus hanya karena gara-gara dia editing videonya sembarangan. Saya yakin bahwa dosen dan guru pamong yang mengoreksi video Bapak Ibu, begitu tampilan awal sudah tidak menarik, itu tidak akan dilihat setelahnya. Waduh, ini suaranya sudah tidak jelas, kameranya sudah burem, misalkan begitu. Kita kembali ke depan Bapak Ibu ya. Kita kembali ke depan. Kalau di video saya contohkan, nanti Bapak Ibu bisa bisa berkreasi ya. Kalau di video ini, di video sebagai aktivitas pembelajaran yang saya contohkan, ini kan videonya kan tidak serta-merta langsung pembukaan gitu kan tidak. Tetapi saya menampilkan cuplikannya dulu. Ini yang berbeda. Nanti Bapak Ibu bisa berkreasi, tampilkan apa dulu ya? Tampilkan sekolah dulu, sudah biasa. Nah, yang di sini, yang di video ini saya menampilkan cuplikan dulu. Nah, ini kan cuplikannya nih. Secara bijaksana dan terpuji. Hasil intinya pembicaraan apa? Kamu memahami materi tes diagnostik PAI. Nah, ini cuplikan video pembelajaran yang 10 menit ini videonya salah satunya sudah ditampilkan di depan. Sehingga orang ketika menonton, kok ada tes diagnostik ya, itu untuk apa sih sebenarnya? Orang akan penasaran, ini di menit keberapa nih tes diagnostik ini. Setelah cuplikan ini kemudian barulah ditampilkan intronya. Kan ya. Ini kan kelima. Belum. Ini kan cuplikan juga nih. Cuplikan. Nah. Barulah ini yang disebut pembuka, ini di bagian awal. Nah, itu bisa Bapak Ibu berkreasi. Yang dimaksud kreatif dan inovatif di situ Pak Ibu. Buat video yang betul-betul berbeda dengan video yang sudah ada. Kalau di PPG UIN Khas Jember itu kita di awal mesti menampilkan surat pernyataan, kemudian menampilkan membacakan pernyataan itu bahwa ini betul-betul saya dan murni saya buat sendiri dan seterusnya. Itu bisa enggak ya dikemas dengan kreatif? Ya bisa lah. Tinggal bagaimana Bapak Ibu mengemas video itu, berpikir ya, mencari referensi ini gimana caranya biar kreatif. Contoh yang paling kecil Bapak Ibu melihat kamera saya di Zoom saat ini,
ini kan berbeda dengan kamera yang lain. Nah, jadi ada perangkat yang ditambahkan ke dalam Zoom sehingga kameranya terlihat berbeda, tampilannya terlihat berbeda. Oh, ada tulisan di atasnya PPG Winhas Jember, oh, ada sesuatu yang jalan di atas ini kuning-kuning apa dan seterusnya. Itu bagian dari bagaimana kita mau berpikir dan menemukan sesuatu yang berbeda dari orang lain. Kita kembali ke perangkat tadi Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama tentu alat perekam atau HP. HP saya seperti ini, semoga kelihatan. Nah, ini HP saya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah tripod. Gunanya adalah untuk merekam gambar agar ini long shot ya istilahnya. Jadi merekam gambar dalam jarak yang jauh. Nanti akan saya contohkan. Kemudian yang ketiga ini penunjang saja karena harganya ini mahal Bapak Ibu. Tapi sekarang di HP-HP yang terbaru itu sudah ada stabilizer. Di HP-HP yang baru itu sudah ada stabilizer. Ini stabilizer ini gimbal istilahnya kalau di ilmu fotografi itu ada gimbal. Gimbal itu untuk mengurangi goncangan. Dia mengurangi goncangan pakai gimbal. Apa fungsi gimbal itu? Agar ketika pengambilan gambar, ketika pengambilan video, dia gambarnya tidak goyang gitu ya. Itu gimbal itu fungsinya gitu. Tapi di kamera-kamera yang baru itu sudah ada disematkan di dalamnya. Ya, di dalamnya sudah disematkan stabilizer. Jadi dia penyeimbang, pengurang getaran. Ya. Kemudian yang keempat ini adalah mic clip. Nah ini yang saya sampaikan tadi. Kenapa kok suara saya walaupun videonya jelas, saya pakai ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa browsing ya, bukan jualan ini. Tapi biar video Bapak Ibu bagus. Ya, mic wireless untuk HP. Nah seperti ini Bapak Ibu, semoga kelihatan. Enggak kelihatannya. Nah seperti ini. Ini isinya ada dua Bapak Ibu. Isinya ada dua mic, kemudian satu konektor yang dicolokkan langsung ke HP. Ini yang saya pakai kemarin dan ini saya belinya online 300 atau 400 ribu. Nanti Bapak Ibu bisa browsing mic wireless untuk HP. Ini dikirimnya dari Cina, barang-barang Cina ini Bapak Ibu, barang-barang murah, tetapi manfaatnya untuk video pembelajaran dan media pembelajaran itu sangat bagus, sehingga suaranya kelihatan jelas. Oke, ini aplikasi-aplikasi alternatif yang bisa Bapak Ibu pakai untuk mengedit video. Yang pertama KineMaster, ini yang nanti akan kita pelajari. Kemudian yang kedua Camtasia. Kalau KineMaster itu ngeditnya hanya menggunakan HP. Tapi jangan salah, walaupun menggunakan HP, dia pasti tidak kalah bagus hasilnya dengan yang editing menggunakan laptop. Kemudian yang kedua Camtasia. Ini aplikasi berbasis laptop. Ini installnya di laptop kalau Camtasia. Kalau KineMaster hanya di HP. Yang ketiga Filmora Go. Ini juga dipakai di HP. Kemudian yang keempat Canva for Edu. Yang Bapak Ibu lihat sekarang bahan tayang ini dibuat dengan Canva for Edu. Dan yang terakhir CapCut. Ini populer ini saat ini. Bapak Ibu nanti bisa unduh ya. Jangan ngunduhnya jangan di Play Store, tapi di link nanti saya sampaikan linknya. Di link itu Bapak Ibu bisa unduh aplikasi Mood namanya, aplikasi modifikasi yang itu tidak ada watermark. Jadi kalau watermark itu biasanya simbol itu Bapak Ibu ya. Simbolnya itu watermark itu biasanya ada di sebelah kanan atas. Teknik dasar pengambilan gambar. Teknik dasar pengambilan gambar untuk video pembelajaran dengan kamera HP. Yang pertama yang harus Bapak Ibu perhatikan adalah posisi kamera ada di mana. Dia posisinya Bapak Ibu harus sebelum gambar itu diambil, Bapak Ibu harus observasi dan survei ke lingkungan, ke tempat di mana Bapak Ibu akan jadikan tempat syuting, tempat pengambilan video pembelajaran Bapak Ibu. Perhatikan, oh kayaknya kameranya tempatkan di sini satu, yang satu di sini, satunya moving, bergerak misalkan. Kemudian perhatikan juga sudut pandang. Yang ketiga kepekaan suara. Pastikan bahwa tempat yang Bapak Ibu pakai itu adalah tempat yang jauh dari keramaian, gitu ya. Sehingga suara bising, suara-suara yang lain itu tidak terganggu dengan ketika Bapak Ibu mengambil gambar, ketika Bapak Ibu syuting pengambilan video. Kemudian yang keempat elemen dalam video, ada logo,
ada tulisan, misalkan seperti yang disampaikan Pak Nino tadi. Baik, kita satu-satu Pak Ibu ya. Yang pertama posisi kamera. Nah, karena nanti videonya diunggah di YouTube, maka kameranya posisinya harus landscape seperti ini. Dia harus landscape begini ya Pak Ibu. Harus tidur, kameranya harus tidur begini. Tidak boleh berdiri begini. Gambarnya seperti ini, seperti yang saya contohkan ini. Dia kan landscape ya. Posisinya seperti ini, landscape. Jadi nanti video Bapak Ibu diambil dengan landscape seperti ini. Kemudian berikutnya diambil dari sudut pandang yang berbeda-beda. Jadi tidak hanya stagnan, ada itu Bapak Ibu video yang PPG yang angkatan sebelumnya, dia videonya diam sajanya di situ pakai tripod atau pakai apa ya. Jadi videonya diam. Itu jangan seperti itu Bapak Ibu. Itu akan mengurangi nilai. Usahakan paling tidak sedikitnya minimal Bapak Ibu menggunakan 2 kamera. Satu kamera yang stagnan berdiri seperti ini dengan tripod, satu kamera yang moving yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk berkeliling. Ya jangan sendiri Bapak Ibu, harus minta bantuan orang lain ini memang. Nah, yang moving ini yang menggunakan stabilizer. Moving ini yang menggunakan stabilizer. Sehingga mari anak-anak kita bentuk kelompok misalkan. Di video tadi itu kan ada yang moving Bapak Ibu. Kamera saya ada yang moving. Ada yang diam, ada yang moving. Coba kita balik ya. Ini contoh ya, contoh kamera yang Yang moving dan yang stagnan. Secara bijaksana dan Yang ini Bapak Ibu, yang ini kamera yang diam dia. Dia yang kamera yang disematkan dalam tripod. Sedangkan yang di sini, yang ini yang moving Bapak Ibu. Dia bergerak kameranya, keliling ke tempat-tempat yang lain. Nah, di sini misalkan coba 2 saksi sama 2 temennya yang meninggalkan HP-nya, dan ternyata benar itu Pak. Kalau ternyata ini juga yang yang moving, dia kan gerak-gerak, bisa kita lihat itu Pak Ibu ya. Jadi kamera yang gerak-gerak. Nah, ini yang stagnan, yang diam itu tadi. Menjelaskan mengenai saja'ah. Jelas sekali Bapak Ibu suaranya, karena memang menggunakan mic kecil itu tadi. Saja'ah sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu syaja'ah, yang secara bahasa artinya berani atau keberanian. Gambarkan bahwa video yang Bapak Ibu buat itu betul-betul murni aktivitas pembelajaran, bukan yang disetting. Selama ini video pembelajaran yang ada di PPG yang diunggah teman-teman itu yang paling banyak mendominasi itu guru. Jadi dari awal pendahuluan guru pokok paling banyak mendominasi itu guru. Nah, harapannya tidak seperti itu Bapak Ibu. Bukan guru yang mendominasi tetapi peserta didik. Berikan kesempatan yang luas. Kan eranya merdeka belajar katanya ya. Jadi berikan kesempatan yang luas kepada peserta didik untuk menemukan pengetahuannya sendiri tanpa kita kasih tahu. Nah, tugas kita adalah fasilitator dan membimbing. Ini contohnya Pak Ibu. Ini contoh kamera yang moving, yang pindah-pindah. Apa itu? Saja'ah memang itu? bukan Pak, nyontek videonya saja. Oh. Katanya. Oh iya. Oke. Nah, ini karena menggunakan gimbal, pergerakan kamera ini pun kelihatan bagus Bapak Ibu. Jadi sejak kamera bergerak dari sini, coba ya. Bergerak dari sini. Nah, dari sini bergerak ke kanan, dia getarannya minim sekali. Ini kan getarannya sangat minim dan bahkan mungkin tidak ada getaran. Tidak goyang gambarnya Bapak Ibu. Ini karena mengambilnya menggunakan gimbal itu tadi, menggunakan stabilizer. Oke, kita kembali ke materi. Sudut pandang. Ya. Jadi ada 4 teknik Bapak Ibu ya. Ada 4 teknik pengambilan gambar. Sesuai dengan foto yang tertera ini, yang pertama long shot. Dia gambarnya jauh sekali. Jadi hampir seluruh sisi ruangan kelihatan. Ini biasanya kamera yang stagnan, yang diam begitu, yang menggunakan tripod. Itu long shot namanya Pak Ibu. Kemudian medium shot, ini biasanya kalau anak-anak presentasi misalkan, atau guru menjelaskan, masih kelihatan di sini beberapa siswa sebagian, kelihatan kepalanya. Misalkan.
Kemudian close up ini masih kelihatan bagian bawah kepala. Ini biasanya kalau misalkan ada penekanan. Hari ini kita akan membagi menjadi 5 kelompok. Ini kan fokusnya ke guru. Begitu sampai kata kelompok, nah, baru kembali dia ke sini, medium shot atau long shot. Kemudian yang terakhir itu big close up. Ini hanya kelihatan kepalanya aja dia. Big close up itu kelihatan kepalanya, misalkan menghafal misalkan ya, menghafal. Sehingga karena menghafal itu kalau suaranya tidak jelas maka harus di close up, di big close up. Ini kita melihatnya dengan mimik saja. Mimik wajah, mimik bibirnya, itu pergerakannya gitu ya, big close up. Jadi 4 teknik ini Bapak Ibu bisa mengira-ngira kapan harus long shot, kapan harus medium shot, kapan harus close up, dan kapan harus big close up. Di contoh-contoh video itu tadi sudah ada. Nanti linknya saya share Bapak Ibu. Oke, ini contoh. Nah, ini yang saya maksud Bapak Ibu, ini milik Bu siapa ini? Mardiah Galuh Priyatno Putri SPD. Ini PPG Daljab di UIN Jember juga Bapak Ibu. Videonya 30 menit lama. Tapi ini merupakan menurut saya ini video bagus. Pengambilannya juga bagus. Nanti kita skip ya di beberapa bagian. Kalau yang yang tampil gambar ini Bapak Ibu, ini menggunakan drone Bapak Ibu. Tidak perlu sejauh inilah Bapak Ibu ya, menggunakan drone. Nah, yang perlu diperhatikan juga adalah elemen dalam video itu tidak boleh mengandung unsur plagiasi. Misalkan kalaupun Bu Mardiah ini tidak memiliki drone, tapi dia punya gambar seperti ini, Bapak Ibu bisa mengambil dari YouTube. Bagaimana agar video itu tidak terkena plagiasi? Tidak boleh lebih dari 15 detik. Gitu ya. Misalkan ngambil gambar kota Jember. Kota Jember diambil dari titik ketinggian misalkan. Kan banyak itu videonya di YouTube. Bapak Ibu bisa ambil itu tapi ngambilnya tidak boleh lebih dari 15 detik. Kalau lebih dari 15 detik maka dia akan termasuk ke dalam plagiasi. Ya, nanti kena klaim hak cipta namanya Pak Ibu. Ini di awal seperti ini. Jadi Bu Mardiah menggambarkan Kota Mojokerto nih ya, nggak salah di Mojokerto ini. Ya, SD Negeri Wates 2 Mojokerto. Ini mahasiswa juga Pak Ibu. Dia ngambilnya 15 detik, ganti lagi. Beberapa detik ganti lagi. Nah, seperti ini. Dia hanya beberapa detik saja. Ini patung Buddha tidur. Hanya beberapa detik saja sehingga tidak terbaca klaim hak cipta ketika diunggah di YouTube. Berganti berapa detik, berganti. Cuma ini merangganya memang butuh waktu yang lama Bapak Ibu. Nah, ini kan rapi banget gitu ya. Transisinya halus Bapak Ibu ya, dan menggambarkan sekolahnya. Jawa Timur. Nah, ini Bapak Ibu, ini kita dari sini ya. 22. Oke. Perkenalkan, Nah, nama saya dia berpindah dari sini, dari gambar ini, dari sini. Assalamualaikum. Nah, ini kan seperti tadi yang saya contohkan Bapak Ibu ya. Jadi kelihatan setengah badan dia. Ya, medium shot. Kemudian ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2022. Perkenalkan. Nah, berpindah dari sini, dia sudah close up Bapak Ibu. Cuma dia pengambilan gambarnya dari pinggir. Bagaimana agar bisa seperti ini? Dia tidak menggunakan satu kamera. Pasti lebih dari satu kamera. Suaranya juga kelihatan terdengar jelas Bapak Ibu ya. Nama saya Mardiah Galuh Priyatno Putri, SPD, guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di Nah, di close up Bapak Ibu. Di close up, oh ini surat pernyataannya milik Bu Mardiah. Editingnya sudah profesional kalau ini. Jalan Kamboja, nomor 4, Kelurahan Wates, Kecamatan. Ya, itu contoh Bapak Ibu. Nanti ke belakangnya coba kita lihat. Bapak Ibu ya. Bentar. Nah, di sini.
adalah kitab bagi umat siapa? Ini kan kelihatan Bapak Ibu ya, kelihatan satu ruangan, hampir seluruh ruangan kelihatan. Kalau kita geser ke sini, nah ini Bapak Ibu, yang ini, bentar, video sebelumnya, yang ini kan long shot dia kelihatan seluruh ruangan. Bu Mardia dia kelihatan kecil di sini. Tapi kenapa suaranya jelas ya? Karena pakai alat itu tadi. Ada alat bantu yang membuat suara Bu Mardia itu menjadi jelas. Pakai mic. Dengan kita untuk melaksanakan pembelajaran. Nah, dia sudah semakin dekat lagi di Zoom Bapak Ibu. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, minggu kemarin kalian sudah belajar pendidikan agama Islam tentang apa ya? Oh ya, kitab-kitab Allah. Ya, ini yang moving Bapak Ibu. Setelah dari sini tadi pengambilannya, dia kemudian berpindah ke sebelah kirinya Bu Mardia. Ini kan ada dua kamera, artinya dia kamera yang yang stagnan yang di sini, kemudian yang moving yang mengambil dari daerah dari pinggir Allah sini. Berapa anak-anak? Ada 4 apa saja sebut. Ya. Kemudian yang tak kalah penting adalah narasi seperti ini Bapak Ibu. Nah, di bagian bawah ini saya matikan dulu, saya mute. Di bagian bawah ini kan ada ini Bapak Ibu, ada Ada penjelasannya. Bentar. Nah, ini kan ada penjelasan yang bagian bawah ini. Dia siswa sedang ngapain, guru sedang ngapain. Nah, ini kameranya Pak Ibu. Bisa dilihat di sini kelihatan kameranya. Ini kamera yang stagnan, kamera yang diam. Ini ya Pak Ibu. Kita pakai kamera besar ya, loh. Nah, seperti ini. Ini kan menggunakan ada keterangan di bawahnya. Guru menunjukkan perilaku positif terhadap materi pembelajaran. Keterangan-keterangan ini bisa Bapak Ibu ambil dari sintaks tadi, sintaks penilaian, kisi-kisi penilaian disampaikan Pak Nino itu tadi. Jadi apa saja bisa Bapak Ibu tunjukkan di sini. Kan seperti ini. Ini kan aktivitas siswa kan kelihatan Bapak Ibu. Kalau siswa itu ngapain dia kan kelihatan. Nah, dia di zoom lagi. Ini contoh perilaku jujur. Nih, ini long shot lagi misalkan. Nah, ini kemudian di zoom. Nah, ini ya. Ya. Kemudian ini kan di zoom ini Bapak Ibu. Nah, ini ya kan di zoom, kelihatan anaknya kelihatan dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu bisa berkreasi lah. Contoh-contoh seperti ini banyak di internet. Kemudian yang ketiga, yang tak kalah penting adalah kepekaan suara. Penting sekali suara itu diperjelas agar apa yang menjadi maksud dan tujuan Bapak Ibu dalam video itu betul-betul tercapai, bisa disimak dan didengarkan dengan baik oleh audiens. Maka itu harus pakai alat bantu Pak Ibu. Oke, elemen dalam video. Ada contoh-contoh seperti ini elemen ini Bapak Ibu nanti misalkan dibuatkan animasi, ada tulisannya. Pastikan elemen-elemen itu yang tidak mengandung hak cipta, ya, tidak mengandung hak cipta. Oke, berikutnya Bapak Ibu, sudah 9:30. Nah, saatnya kita praktik. Sebelum praktik, saya ingin kita diskusi dulu Bapak Ibu. Silahkan sampaikan pertanyaan jika Bapak Ibu ada pertanyaan. Sebelum kita praktik, Bapak Ibu sampaikan atau tuliskan pertanyaan di kolom komentar. Apa yang sudah saya sampaikan, Bapak Ibu bisa tuliskan pertanyaannya di situ. Mungkin ada yang tidak jelas, ada yang kurang jelas, dan seterusnya. Silahkan Bapak Ibu, saya beri waktu 3 menit. Jika tidak ada, kita bisa lanjut ke praktik ya Bapak Ibu ya. Lanjut ke praktik. Linknya akan saya share ulang ya. Itu mikrofon nirkabel apa Pak Dokter? Ini apa ya namanya ya? Saya kok lupa ini. Sebentar Bapak Ibu. Durasi video maksimal. Sebentar saya satu-satu ya. Saya dulu pernah nge-share di sini. Bentar, ini saya belinya di Lazada Bapak Ibu. Saya belinya di Lazada. Kemarin 11.11 itu saya beli sebentar. Ini rekamannya kayaknya masih ada. Saya untuk diulas. Bentar Pak Ibu ya, saya sambil cek ini. Riwayat. Bentar Pak Ibu. Silakan Bapak Ibu tuliskan dulu pertanyaannya sambil saya cari linknya. Link untuk beli mic ya.
Saya belinya di mana gitu loh maksudnya ya. Bentar. Ini tautan. Loading Bapak Ibu. Setelah ini saya jawab. Oke, apa mic wireless? Durasi video maksimal. Ini durasi saya tidak paham kalau di UKIN, di PPG. Mungkin Pak Nino nanti bisa menjelaskan ini ya. Durasi maksimalnya berapa? 30 menit apa ya? Kemudian, nah ini Bapak Ibu sebentar. YouTube bulan lalu, minggu lalu video YouTube. Nah, ini Bapak Ibu. Lavalier namanya, mikrofon 249.600. Sebentar. Linknya saya share ya, linknya saya share di ini. Saya share ke Pak Nino dulu, titip Pak Nino. Nah, sebentar linknya saya share di grup Bapak Ibu, di kolom chat. Ya, linknya saya share di kolom chat. Sebentar Pak Ibu, menghubungkan. Ini Lavalier namanya Bapak Ibu. Berikutnya, endorse Razada. Saya berbagi saja Pak, bukan endorse-nya. Durasi. Kemudian ciri-ciri gambar yang punya hak cipta di Google yang seperti apa Pak Dokter? Saya akan contohkan Bapak Ibu, gambar yang bebas hak cipta. Sebentar saya share screen ya. Sebentar, share screen berarti di sini. Sebentar Bapak Ibu. Sebentar. Ini berarti saya akan contohkan gambar yang bebas hak cipta. Bapak Ibu nanti bisa ini ya, bisa ketikkan di Google, bisa cari di unsplash.com. Unsplash.com. Ya. Unsplash.com. Linknya saya share ya. Ini untuk mencari gambar. Linknya saya share di kolom chat. Gambar yang bebas hak cipta. Saya biasanya ngambilnya di sini Bapak Ibu, di unsplash.com. Kita bisa menuliskan kata kunci, tetapi harus berbahasa Inggris kata kuncinya. Misalkan sekolah, ya, tuliskan saja school, misalkan begitu. Ini gambar-gambar premium, gambar-gambar HD yang bisa Bapak Ibu ambil dan jadikan media seperti ini. Ini bebas hak cipta Bapak Ibu. Ada tulisannya unduh gitu aja. Nah seperti ini, ya, dia download foto, dia langsung download. Seperti ini bebas hak cipta Bapak Ibu. Misalkan masjid ya. Bapak Ibu harus menuliskan kata kuncinya dalam bahasa Inggris. Unsplash.com. Nah, seperti ini nih gambar-gambar yang bebas hak cipta. Oke, berikutnya Bapak Ibu. Sebentar, ini tadi linknya. Linknya kok tidak ada ini. Bentar Bapak Ibu ya. Saya sudah share. Oh, masih munyer Bapak Ibu. Pertanyaan berikutnya. Nah, aplikasi edit video untuk komputer atau laptop yang bagus dan enteng atau tidak terlalu berat dan bersahabat untuk komputer memori 4 apa ya Pak? Saya menyarankan Camtasia Pak. Kenapa? Karena saya pernah pakai laptop dengan spesifikasi bukan jelek, tapi mungkin dengan spesifikasi yang minim, bukan rendah ya, dengan spesifikasi yang minim, menggunakan Camtasia itu enteng ya, menggunakan Camtasia itu nyaman lah, stabil. Ya, kalau di laptop, kalau di HP kita akan belajar dengan KineMaster nanti. Oke, sebentar Pak, ini masih muter-muter. Berikutnya, coba saya ada lagi pertanyaannya. Setelah ini kita praktek Bapak Ibu ya. Nama mic-nya, oke sebentar Bapak Ibu. Apa perbedaan dari beberapa aplikasi editing yang Pak dosen tadi sampaikan? Saya dulu pernah pakai aplikasi Power Director. Sama saja Bapak Ibu. Jadi yang saya sampaikan itu karena saya sendiri pernah pakai.
Di internet itu banyak sekali aplikasi-aplikasi editing video yang bisa Pak Ibu gunakan. Kalau selama ini Bapak Ibu sudah terbiasa menggunakan Power Director, silahkan, berarti sudah mahir di situ. Saya tidak pernah nih Pak, nah, berarti kalau tidak pernah kita belajar KineMaster, karena saya pernah menggunakan gitu ya. Pak, saya biasanya pakai CapCut misalkan, ya tidak apa-apa, silahkan. Jadi pilihlah aplikasi yang membuat Bapak Ibu mudah dan nyaman ketika melakukan editing video. Izin bertanya Pak, fitur yang lebih lengkap mana, KineMaster atau Camtasia? Jadi berbeda Pak Imam ya. Kalau KineMaster itu hanya bisa dioperasikan di HP, installnya di HP kalau KineMaster. Camtasia juga begitu. Ini dua aplikasi yang peruntukannya berbeda. Kalau Camtasia itu hanya bisa diinstal di laptop, di HP tidak bisa. Begitu juga sebaliknya, KineMaster itu di HP dan tidak bisa di laptop, gitu ya. Keduanya saling menunjang. Misalkan karena tidak punya laptop, ngeditnya pakai HP, ya berarti harus KineMaster. Tidak punya HP, ngeditnya pakai laptop, berarti Camtasia. Berikutnya, Pak Ahmad Mahfud, yang lebih ditekankan adalah isi konten apa estetikanya. Dua-duanya, Pak. Kontennya bagus, tetapi video cara pengambilannya kurang bagus, itu juga akan mengurangi nilai menurut saya. Karena orang yang, oh ini sintaksnya sudah betul ini, sudah pakai metode demonstrasi misalkan, sintaksnya sudah tepat ini, tapi karena cara pengambilan gambarnya, kemudian suaranya juga tidak jelas. Estetika itu kan macam-macam Pak ya. Estetika itu kan unsurnya kan banyak, termasuk kejelasan suara. Jadi kalau dua-duanya menunjang dan mendukung, saya rasa akan menjadi media pembelajaran video, aktivitas pembelajaran yang bagus. Dua-duanya Pak Mahfud ya, Pak Ahmad Mahfud. Berikutnya, untuk video durasi panjang lebih rekomen mana, KineMaster atau Camtasia? Jika dua aplikasi tersebut kita ready. Sebaiknya Camtasia. Jadi kalau durasinya panjang, Bapak Ibu jangan ngedit di KineMaster karena ketika ekspor, ketika rendering dia akan lama. Dan bisa-bisa HP-nya panas Bapak Ibu ya. Panas kemudian tidak connect, tidak sambung, kemudian ya hang HP-nya. Pakai KineMaster Bapak, pakai Camtasia Bapak Ibu ya. Kalau durasinya lama, misalkan sampai 1 jam misalkan, renderingnya pakai KineMaster saja. Tapi kalau tidak punya laptop bagaimana Pak? Yang ada hanya HP tapi bagus. Berarti rendernya beberapa kali Bapak Ibu. Misalkan videonya 20 menit ya. Render dulu 10 menit. Nah, nanti disambung lagi 10 menit. Begitu sudah jadi 10 menit 2 file itu baru digabung. Itu pernah saya lakukan dan ternyata lebih efisien, lebih cepat waktunya ketika kita merender langsung 20 menit. Jadi videonya dipotong Bapak Ibu. Cuma pemotongannya juga harus tepat ya. Kemudian buka file yang dikirim tadi, password Pak, passwordnya apa? Passwordnya 123 Bapak Ibu. 123 passwordnya, lupa tadi. Rekomendasi YouTuber Pak, YouTuber untuk pemula Pak, channel biar kita belajar dengan mudah. Iya, siapa ya? Saya juga pemula Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa belajar dari channel saya di Klik Media. Tapi khusus mata pelajaran PAI Bapak Ibu ya. Kemudian ada beberapa tips dan trik yang bisa Bapak Ibu gunakan. Misalkan di situ ada tutorial, tutorial Camtasia, tutorial apa gitu ya. Itu seputar media dan video pembelajaran dan video tips dan trik membuat video dan media pembelajaran. Kemudian ya cari di Klik Media bisa Bapak Ibu ya. Pak Amin Yusuf. Kemudian Pak Mahfud lagi. Kalau saya ambil intro dari salah satu video milik LPTK Winhas apa boleh? Misalnya intro logo Winhas. Boleh Pak. Tidak apa-apa. Nah, kalau di ini, kalau Bapak Ibu pernah pakai Canva, di Canva itu bahkan sudah disediakan template Bapak Ibu. Ingat ya, kalau mengambil intro dari channel lain, jangan sampai lebih dari 15 detik. Kalau lebih dari 15 detik, maka video Bapak Ibu akan terkena klaim hak cipta. Contohnya seperti ini. Sebentar, ini sebelum praktek ya. Nanti pesan Pak Nino, waktunya masih jam 9.47. Seperti apa video klaim hak cipta itu? Kita akan sama-sama cek ya. Coba sama-sama buka. Tumben ini, lemot banget internetnya. Jadi kalau video itu lebih dari 15 detik, maka dia akan terkena klaim hak cipta. Kalau tidak lebih dari 15 detik, maka videonya ya aman Bapak Ibu. Nah, misalkan ini saya contohkan
kita ke intro dulu ya. Sebelum klaim hak cipta, kita ke intro dulu. Saya akan share bagaimana mudahnya membuat intro di Canva. Ini Canva Bapak Ibu, ini akun Canva saya. Canva for Edu namanya. Canva untuk pendidikan. Saya ketikkan di sini intro. Dia akan muncul Bapak Ibu. Intro YouTube. Ini ukurannya sudah pas dengan ukuran YouTube dia. Jadi kita hanya perlu kita tidak perlu editing profesional. Jadi kita hanya perlu menyesuaikan aja. Misalkan kita ngambil ini, itu kan kita. Nah ini intronya sudah langsung diekspornya dalam bentuk video. Saya dulu pernah menyarankan, mungkin 1 atau 2 tahun yang lalu kepada Pak Nino untuk membuatkan intro sehingga videonya akan menjadi seragam dan itu akan menjadi bagus Bapak Ibu. Tetapi sampai saat ini kan belum itu ya. Mungkin nanti teman-teman di LPTK Winhas bisa membuatkan intro untuk video pembelajaran misalkan. Jadi intronya dibuatkan sehingga bisa seragam. Outro-nya juga seperti itu, video penutupnya juga seperti itu. Nah, di ini dia apa nih? Di Canva, dia tinggal edit saja. Misalkan saya ambil contoh ini ya. Saya ambil contoh ini. Ini berapa ini? Nah, coba kita klik. Sebentar Pak Ibu sambil menunggu berhasil ini saya connect. Nanti Bapak Ibu cari di Lazada, Lavalier atau cari di Shopee di mana lah terserah. Nah, seperti ini. Ini dia sudah berupa video Bapak Ibu. Video berapa detik ini? Durasinya berapa detik? Kita tinggal mengubah saja ini. Ini kan gambarnya gambar orang misalkan. Misalkan kita ketikkan di sini PPG Daljab Winhas Jember. Nah, misalkan begini. Kemudian yang ini kita ganti logonya dengan logo UIN. Saya sudah punya logonya UIN. Ini misalkan. Ya kita tinggal seret ke sini aja. Nah, begini misalkan. Kemudian ini kita ganti dengan kalau kita punya Facebook misalkan ya. Punya apa? Punya website misalkan ini karena milik saya abdulmuiz.id. Website saya taruh di situ. Sudah selesai, ini durasinya berapa menit ya? Berapa detik? Dia 10 detik Bapak Ibu. Jadi play-nya dia seperti ini. Nah, PPG Daljab Winhas Jember 2022. Kita tidak perlu setting-setting ini sehingga sudah terlihat sebagai video profesional. Ini bisa diunduh dalam bentuk MP4, bisa diunduh dalam bentuk video ya. Dalam bentuk video. Bisa kita unduh dalam bentuk video kemudian disematkan untuk dijadikan intro maupun outro. Begitu Pak siapa tadi? Pak Mahfud ya. Ya, Ahmad Mahfud. Mohon maaf Pak, rekomendasi aplikasi kamera HP Android biar nggak pecah. Apa Pak? Saya tidak pernah pakai aplikasi. Kalau di Android saya pakai kamera bawaan HP Bapak Ibu. Kalau rekam suara itu ada recorder namanya. Logonya itu seperti logo kaset zaman dulu. Itu recorder. Sebentar. Jadi recorder itu aplikasi untuk merekam suara. Suara-suara yang muncul di channelnya Klik Media itu saya pakai aplikasi recorder. Cari di mana ya? Di Play Store. Kalau kamera saya belum pernah pakai Pak kalau kamera. Belum pernah pakai kamera untuk merekam. Jadi saya selalu rekam kamera, belum pernah pakai aplikasi kamera untuk merekam. Saya ngerekamnya kamera bawaan HP. Kemudian mohon maaf rekomendasi mix wirelessnya tadi merek apa Pak? Aduh, ini loadingnya karena lama banget. Pak Ibu, aduh database error. Ini sudah saya share ke Pak Nino, nanti minta tolong Pak Nino. Mereknya KBTM, mikrofon lavalier nirkabel. Coba saya ketikkan ya. Nanti Bapak Ibu bisa browsing ya. Bisa browsing di di YouTube di KBTM lavalier mikrofon nirkabel.
sebenarnya Bapak Ibu. Oke. Berikutnya, kalau di bawah 1 jam berarti aman KineMaster Pak. Aman Bapak Ibu. Saya di KineMaster itu paling lama pernah ekspor 25 menit. 27 menit. Ya, belum sampai 30 menit belum pernah. Kemudian Pak Muhasib, kalau ini Muhasib kayaknya teman saya ini Bapak Ibu ya. Kalau bagi yang masih belajar, kira-kira rekomendasi aplikasi yang mana Pak? Seperti mahasiswa yang ngetek biar fokus satu aplikasi saja. Oke, pakai KineMaster saja Pak Muhasib. Jadi biar kalau di laptop panjenengan pakai Camtasia, kalau di HP panjenengan pakai KineMaster. Itu kan fokus. Bagaimana kalau Camtasia dipakai di HP? Tidak bisa, karena Camtasia hanya untuk laptop. Begitu juga sebaliknya. Berikutnya, oke, Pak Muhasib lagi. Assalamualaikum Gus dari Curah Lili, mohon bimbingan. Ya, Pak Muhasib ini teman saya Bapak Ibu, teman S1 dulu. Ya Pak, belajar bersama-sama. Pak Dadan, diunduhnya harus video atau MP4 Pak, dari video intro dari Canva. Betul Pak. Saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan mengunduhnya dari Canva. Tadi kan sudah jadi itu. Coba, sudah jadi ya, taruhlah sudah jadi. 10 detik Bapak Ibu. Kemudian pilih bagikan ini di bagian atas. Kemudian ada pilihan unduh. Nah, ini video MP4 disarankan. Ini yang diunduh Bapak Ibu. Yang kalau gini kita klik pilihannya banyak, JPEG, PNG. Kalau JPEG dia tidak gerak gambarnya, PNG juga begitu. Bisa bergerak itu kalau GIF atau MP4, tapi kalau 10 detik sebaiknya video MP4. Kemudian klik unduh. Nanti kita tunggu prosesnya sampai proses ini unduh selesai. Setelah itu, setelah selesai unduh nanti baru intronya kita masukkan ke dalam Camtasia atau KineMaster. Begitu Pak Dadan. Oke, berikutnya Pak Ibu. Banyak ternyata pertanyaannya sebelum kita praktek. Pak Dokter, untuk aplikasi Canva tadi apa harus berbayar atau gratis agar bisa menggunakan intro? Yang gratis juga bisa Bu. Bu Juna ya, yang gratis juga bisa, tetapi pilihannya terbatas. Yang berbayar itu Canva for Edu namanya, Canva untuk pendidikan. Kalau Bapak Ibu punya akun belajar.id, daftarkan menjadi Canva for Edu. Oke, langsung praktek saja Pak. Siap Pak Mahfud. Baik Bapak Ibu, kita praktek ya. Sebentar saya konekkan HP dengan Bapak Ibu sudah unduh ya. Unduh tadi saya sudah share link ke Pak Nino dan di chatroom di awal tadi sudah share untuk Bapak Ibu unduh aplikasi KineMaster dan Camtasia. Kita praktek dengan menggunakan HP dulu Bapak Ibu ya. Sebentar, ini tadi ini dihapus. Oh, ini download tadi. Downloadnya sudah jadi. Bentar Pak Ibu ya. Ini paparan UIN Jember. Oke, dari HP dulu Pak. Ya, siap Bu Nurul. Kita dari HP dulu Pak Ibu ya. Ini Bapak Ibu ini ya, sudah download, sudah unduh aplikasi yang linknya saya share. Bapak Ibu kalau download KineMaster, jangan mendownload dari Play Store. Kenapa begitu? Satu, di Play Store itu aplikasinya terbatas Bapak Ibu. Yang kedua, ketika ekspor nanti, videonya pasti ada tanda air atau watermark. Unduhnya dari sini Bapak Ibu, apkdown.com. Nanti ya, kalau tadi yang KineMaster kan sudah Bapak Ibu unduh itu. Itu saya ngunduhnya dari sini. Di apkdown.com ini ada hampir seluruhnya aplikasi yang ada di Play Store itu diperbarui atau dimodifikasi di ini di apkdown.com. Silahkan link ini disimpan. Satu kelak Bapak Ibu butuh bisa Bapak Ibu pakai. Misalkan mengunduh WA, aplikasi WA dari apkdown.com. Kalau yang sekarang, kalau yang dulu aplikasi WA kan tidak mengelompok itu. Baik yang grup, yang chat pribadi itu jadi satu. Sekarang sudah lebih baik. Nah, di apkdown itu dulu sudah dikelompokkan. Oh, ini yang chat pribadi, oh ini yang grup misalkan, itu sudah dipilah-pilah. Kenapa begitu ya? Karena aplikasinya dimodifikasi. Ini tampilan awal Bapak Ibu. Tampilan awal di KineMaster seperti ini. Tampilan awalnya begini. Saya akan coba konekkan HP saya dengan laptop sebentar.
Bapak Ibu silakan buka KineMaster ya. Silakan buka KineMaster. Sementara saya mencoba mengkoneksikan HP dengan laptop. Ada proyeksi layar kalau di laptop itu namanya Bapak Ibu. Proyeksi layar. Ya. Ini sudah connect sebentar. Bapak Ibu ya. Oke, saya share screen. Semoga sudah kelihatan. Ini tampilan HP saya Bapak Ibu. Nah, jadi tampilan HP saya. Bapak Ibu sudah kelihatan ya. Minta tolong dikabari lewat chat ya. Kalau sudah kelihatan, khawatir ini belum terlihat. Sudah terlihat, Bapak? Alhamdulillah. Makasih, Mbak. Jadi ini saya contohkan Pak Ibu ya. Kalau di aplikasi di HP saya, ini ada KineMaster seperti ini. Ada CapCut. Kemudian sudah 2. Nah, ini tadi yang aplikasi rekaman Bapak Ibu. Ini hanya untuk merekam suara kalau ini. Dia mengurangi noise. Mengurangi mengurangi bising, mengurangi berisik, suara-suara kecil bisa hilang itu. Voice recorder namanya. Nah, yang ini yang akan kita pakai KineMaster. Coba ya, kita buka ya KineMaster Bapak Ibu ya. Oke. Akan muncul seperti ini yang di sebelah kanan ini, yang ini Bapak Ibu yang saya gerak-gerakkan. Yang ini video yang sudah pernah diedit. Kalau Bapak Ibu pertama kali membuka aplikasi KineMaster, kalau nginstalnya harapan saya sudah bisa semua Bapak Ibu karena tinggal buka saja, install next gitu. Semoga sudah bisa semua. Yang sebelah kanan ini Bapak Ibu, ini video yang pernah saya edit. Kalau yang belum pernah di sini mesti kosong Bapak Ibu. Ya, ini tidak akan hilang selama videonya tidak dihapus. Ya, untuk memulai video baru Bapak Ibu bisa klik yang tanda plus ini. Ya. Yang ini Bapak Ibu. Kita klik ya yang tanda plus ya. Ini untuk memulai video baru. Nah, dia akan muncul seperti ini. Jadi kita klik yang tanda plus ini akan muncul 3 pilihan. 16:9, 9:16 atau 1:1. Maksudnya apa? Kalau 16:9 itu videonya landscape. Video yang biasa diunggah di channel YouTube. Kalau 9:16 videonya portrait berdiri Bapak Ibu. Berdiri. Biasanya ini di TikTok gitu ya. Bapak Ibu sudah hafal ini. Ini di TikTok. Kalau yang 1:1 ini simetris. Biasanya di mana Bapak Ibu? Ya, biasanya di Instagram. Nah, karena video kita untuk video aktivitas pembelajaran untuk PPG, maka Bapak Ibu pilih yang ini. Yang 16:9. Cek ya. Nah, muncul seperti ini. Kalau warnanya tidak sama, abaikan saja, tidak masalah Bapak Ibu. Karena ini aplikasi yang lawas di HP saya yang baru tidak support. Kosong seperti ini, untuk memulai, Bapak Ibu bisa klik di, sebentar. Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu, ada menunya di sebelah kanan ini, ada media, audio, suara, dan lapisan. Bapak Ibu bisa memulai dengan mengklik media. Ntar saya sambil baca kolom chat ini. Sampun terlihat, oke kelihatan. Terima kasih Bu. Kita mulai dari media Bapak Ibu. Begitu media ini kita klik, maka akan muncul seperti ini. Seluruh video yang ada di HP kita itu akan terbaca. Nah, yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah di mana Bapak Ibu menyimpan video itu. Saya rekaman tadi ini di kelas tapi nyimpannya di mana? Ini Bapak Ibu yang tahu. Ya. Nyimpannya di mana, maka itu posisi video itu harus Bapak Ibu ketahui. Biasanya itu ada di kamera. Kalau milik saya settingnya tetap menyimpannya di folder kamera, DCIM_kamera. Ya, saya klik ya. Nah, ini foto anak saya Bapak Ibu. Kemarin. Yang logonya seperti ini ada kelihatan Bapak Ibu, semoga kelihatan. Ini berarti JPEG gambar, dia tidak bergerak. Yang seperti ini ada kaset-kaset begini, dia berarti gambar. Dia berarti video ya. Yang seperti ini video. Ini video. Coba
Coba kita cari video lagi. Ini gambar, banyak gambar ini ke bawah Bapak Ibu. Nah, kita pilih salah satu Bapak Ibu ya. Kita pilih salah satu. Misalkan sebentar, saya carikan yang landscape aja. Yang gambar yang landscape. Sini. Bapak Ibu ya. Saya carikan gambar yang landscape. Sebentar. Saya mau carikan video yang landscape. Oke, satu. Saya ulangi sebentar. Saya ambil ini Bapak Ibu ya. Saya ambil yang ini. Jadi yang ini, yang gambar ini saya ambil, saya klik. Begitu dia klik akan langsung muncul di bawahnya nih Bapak Ibu. Yang ini. Muncul di sini. Kemudian jika sudah selesai, kita pilih satu dulu Bapak Ibu, klik ini. Centang ini. Nah, kita akan kembali ke halaman utama seperti ini. Videonya bisa kita geser. Nah, seperti ini. Ini panjang sekali videonya. 7 menit ini Bapak Ibu. Nanti renderingnya sudah susah ini. Ini video yang tadi ini. Nah, seperti ini. Kemudian coba kita play. Playnya dengan ini Bapak Ibu. Miring, tes diagnostik pagi. Nah, yang sebelah kanan sini muncul kode bar, itu bar yang menandakan suara kita. Jadi ini bisa kita geser ke kanan dan ke kiri. Ini Bapak Ibu. Kemudian berikutnya adalah misalkan ini merupakan video pembuka ya, jadi pendahuluan. Kita mau kasih tulisan di sini. Nah, ini juga sebenarnya soal estetika Bapak Ibu ya, soal selera, tetapi jika Bapak Ibu banyak melihat video-video yang ada di YouTube, Bapak Ibu bisa nanti mencontoh di mana meletakkan tulisan itu, yang bagus di mana misalkan ya. Jadi kalau ini misalkan pendahuluan, kegiatan inti misalkan ya, karena ini gurunya sudah bersama siswa, Bapak Ibu klik lapisan ini. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa pilih teks. Nah, muncul seperti ini kotak dialog, langsung Bapak Ibu ketikkan. Kegiatan inti apa? Membimbing siswa dalam kelompok. Kemudian jika sudah selesai, Bapak Ibu klik pilih. Nah, ini bisa Bapak Ibu pindahkan ini. Pindahkan kemana? Ke sini. Terserah dipindahkan kemana-mana, dia terserah, tinggal klik tahan, kemudian pindahkan, meletakkan di mana, dan harus konsisten Bapak Ibu. Misalkan ini saya tempatkan di sini, maka seterusnya tempatnya juga harus di sini, gitu ya. Sesuaikan juga kerapiannya, jadi tidak boleh terlalu besar seperti ini. Nah, begini dia mesti tidak bagus. Jadi Bapak Ibu mengira-ngira saja ini besarnya berapa ini, dengan cara menarik ini. Nah, tombol yang ini Bapak Ibu, yang pojok kanan bawah ini, yang ada 2 arah panah yang tidak melengkung, ini yang Bapak Ibu tarik begini. Ya. Oke, silakan disesuaikan, misalkan kurang besar dibesarkan, kurang kecil dikecilkan. Seperti ini. Jika sudah selesai, durasinya kita tetapkan, dia mau berapa detik munculnya. Misalkan sampai 10 detik. Ini kan ada detiknya Bapak Ibu ya. Ini ya. Yang ini ada detik ini. Ini bisa kita seret ke kanan dan ke kiri yang berwarna kuning ini di bawah. Kalau kita seret ke kiri begini. Nah, dia ini hanya 7 detik saja misalkan. Kurangi misalkan gini. Oke, dia berarti munculnya 7 detik. Jika sudah selesai Bapak Ibu klik ini. Oke. Coba kita lihat. Kita mulai dari awal, kita play. Miring, tes diagnostik PAI. Ini bisa ini. Kok gini? Iya. Dia setelah detik ke-7 dia hilang Bapak Ibu. Karena tadi kita settingnya di 7 detik ya, settingnya di 7 detik. Begitu juga dengan misalkan aktivitas yang lain. Ini sudah selesai. Misalkan aktivitasnya mengerjakan seperti ini. Misalkan ini, ya tambahkan saja yang garis merah ini kursornya ini kita tempatkan di detik keberapa dia mau diberi tulisan. Misalkan di sini kita mau tambahkan setelah dari sini, ini masih aktivitas pembelajaran, mengerjakan soal sampai sini, Bapak Ibu tinggal tempatkan kursor di situ, kemudian pilih lapisan, kemudian pilih teks. Ya.
ketikkan Bapak Ibu, mengerjakan soal. Misalkan ini ya, mengerjakan soal. Kemudian pilih. Nah, seret ke sini, karena tadi tempatnya di sini, kecilkan. Ini dikira-kira saja sebenarnya. Ada cara yang bagus itu cuma lama. Ini Bapak Ibu, jangan lupa ini mau ditampilkan berapa detik. Ini misalkan tadi 7 detik, ya samakan sudah 7 detik. Misalkan. Kemudian klik ini Bapak Ibu. Ya. Jadi setelah dari sini, ntar ini volumenya saya matikan dulu. Setelah video tadi aktivitas pembelajaran masuk ke sini, misalkan kita lihat dari sini. Nah, dia mulai mengerjakan, muncullah keterangannya, mengerjakan soal ini Bapak Ibu. Ya, jadi dari sini dia masih tidak ada dari detik ke ini, begitu di play. Nah, langsung muncul mengerjakan soal. Setelah ini dia juga akan hilang dengan sendirinya setelah 7 detik sesuai dengan durasi yang kita tampilkan tadi. Hilang. Nah, begitu Pak Ibu. Kemudian memasukkan musik pengiring. Oke. Jangan lupa Bapak Ibu, sebelum memasukkan musik latar, Bapak Ibu harus memastikan bahwa video utama yang bingkai kuning ini, yang ini Bapak Ibu, yang ini Bapak Ibu klik, kemudian muncul menu seperti ini. Jadi kalau tidak diklik, menunya tidak muncul. Begitu Bapak Ibu ngeklik ini, menu di sebelah kanan